Jadi, ratusan pengendara motor sedang dalam perjalanan ke Dearborn, Michigan untuk mengingatkan epicentrum Islamis di Amerika bahwa itu tidak akan berhasil. Dan tentu saja, acara ini dipimpin oleh Jamie Lang yang kontroversial, yang suka membuat konten agar orang-orang menontonnya. Para pengendara motor sudah sampai di planet itu. Para Viper sudah di sini. Para Crusader, maju menuju kejayaan. Maju menuju kejayaan. Disinilah kamu bisa bertemu dengan para biker ini. Dan di sini ada seorang biker yang mengatakan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah mereka sedang dalam perjalanan? Dan aku tak perlu bilang lagi, orang-orang Michigan agak takut. Atau bisa dibilang, para wali kota Islamis di Michigan agak gugup tentang hal ini. Dan tentu saja, hari ini kita punya beberapa orang Kristen yang bodoh dan ber-IQ rendah yang benar-benar berpikir bahwa Islamisasi Dearborn adalah hal yang baik. Kita akan bahas itu sebentar lagi. Mari kita lihat apa yang sedang terjadi. Dan jika demikian, mengapa mereka pergi? Itu yang akan kita bahas sekarang. Karena ada rumor besar yang beredar di komunitas motor yang membicarakan Dearborn, Michigan. Jadi saya akan memberitahu Anda tentang apa yang sedang terjadi dan beberapa kebenaran seputar apakah para biker benar-benar meninggalkan Sturgis untuk pergi ke Dearborn. Mengapa para biker akan muncul di Dearborn sama sekali? Dan beberapa hal yang sedikit lebih dibuat-buat dalam cerita ini. Saya akan memberikan pendapat saya di sepanjang pembahasan. Dan saya juga ingin mendengar pendapat Anda, apapun itu. Mari langsung saja kita mulai. Jadi, kenapa Dearborn, Michigan? Oke, pertama-tama Anda harus kembali ke tanggal 2 Agustus. Disinilah kota tersebut mengadakan peringatan tahunan Arbian. Ini ada hubungannya dengan Muslim Syiah. Oke, ada orang-orang yang datang. Nah, salah satu dari para demonstran tandingan yang ada di sana akhirnya diserang. Namanya Jake Lang. Ini sudah dikonfirmasi. Jadi Jake Lang dan seorang pendeta rekannya sebenarnya memutuskan bahwa mereka akan mengadakan hari peringatan Kristen. Baiklah, itu dijadwalkan pada tanggal 18 Agustus. Sekarang, Sturgis berakhir pada 16 Agustus. Jadi itu benar-benar selaras dengan acara tersebut. Tapi jelas, itu bukan seluruh ceritanya. Sekarang, diperkirakan akan ada lebih dari 50.000 orang di acara peringatan Kristen ini. Dan para pengendara motor benar-benar dipanggil untuk hadir. Faktanya, salah satu pendeta yang mengadakan acara ini mengajak para pengendara motor, klub, dan para presidennya untuk datang. Dan lihatlah. Maksud saya, kita sudah membicarakan fakta bahwa jika pengambil alihan oleh kelompok Islamis terus berlanjut seperti sekarang, dan pemerintah tidak menghentikannya, seperti yang terjadi saat ini, saya tidak akan mengatakan sampai terjadi perang saudara. Tetapi akan ada perlawanan serius dari ideologi keagamaan yang tidak ingin ditaklukkan oleh kelompok Islamis. Mereka benar-benar punya hak untuk melakukan ini. Ya, saya tidak berpikir ini adalah bentuk intimidasi seperti yang dikatakan sebagian orang. Tapi lihat, kamu tahu, 1.000 sepeda motor bersama-sama. Dan mereka semua melaju di Main Street. Atau mereka muncul, kamu tahu, dimanapun acara ini diadakan. Saya pikir mereka akhirnya memindahkannya, karena seharusnya acara ini jauh lebih besar. Jadi, kamu tahu, sepeda motor itu benar-benar menunjukkan kehadiran yang kuat. Oh, Ya, benar sekali. Dan menurut saya, cukup adil untuk mengatakan bahwa hal itu mungkin sedikit mengguncang para Islamis yang begitu nyaman dan terbiasa bisa mengambil alih secara diam-diam. Dan sekarang kamu punya sekelompok pria besar yang tidak mundur untuk membela nilai-nilai mereka. Datang hanya untuk menunjukkan dengan jelas nilai-nilai yang dijunjung Amerika. Itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. kamu membawa 100 orang acak atau kamu tahu bahkan 1.000 orang acak kan orang-orang bisa saja hilang di keramaian ya motor-motor datang nah itu hal pertama kan itu langsung memberi kesan yang kuat. Coba pikirkan. Bro, konvoi militer, kalau kita menghormati polisi yang gugur, konvoi amal, aksi politik, dan segala macam hal lainnya, motor itu benar-benar memberi kesan yang kuat. Biker itu jago banget dalam komunikasi, apalagi antar klub. Dan informasi itu bisa menyebar dengan sangat cepat. Satu hal lagi juga bro, kalau orang lihat banyak motor datang untuk suatu acara, biasanya itu untuk sesuatu yang benar-benar penting. Dan meskipun, kamu tahu, biasanya itu hanya untuk acara besar, seperti rally dan semacamnya. Kadang-kadang biker juga datang untuk hal-hal yang sangat berarti buat mereka, mulai dari mengenang rekan yang gugur, sampai mendukung tujuan atau hal-hal yang benar-benar mereka yakini. Hey, terlepas dari pendapatmu tentang video ini, ada satu hal yang pasti kita semua setuju. Indian Scout Bobber 2025 adalah mesin yang luar biasa. Lihat, aku suka kenyataan bahwa biker punya reputasi buruk, dan kita paham kenapa mereka terlihat menakutkan, apapun itu. Tapi aku sudah melihat banyak konten bagus tentang biker yang pergi melindungi korban kekerasan, atau merawat anjing, atau apapun itu. Karena pada akhirnya, mereka ini adalah pria-pria ideologis yang benar-benar turun ke jalan. Dan aku agak suka itu. Aku punya sisi dalam diriku yang benar-benar suka sama biker. Meskipun ada sesuatu yang menakutkan dari mereka. Mereka selalu sebenarnya mereka berhati lembut. Banyak dari mereka. Sekitar 100 sampai 200. Bahkan jika 500, kan? Ini memberikan peluang luar biasa untuk memenangkan sesuatu yang keren. Jadi aturannya sangat sederhana. Satu tautan di kotak deskripsi video ini. Sekarang kita hanya bicara beberapa jam lagi, tengah malam, waktu standar Pasifik. Michigan, kita belum tahu pasti berapa banyak. Kita tahu akan ada kumpul besar. Dan kita tahu ada alasan penting bagi banyak orang untuk hadir. Tapi, Sekarang apa lagi?
Jadi, bakal bagaimana teman-teman? Apakah ada kaitannya dengan Sturgis? Nah, disinilah semuanya jadi agak samar kan? Ada video-video yang sedang dibagikan sekarang. Oh, Sturgis mulai sepi. Sepi sekali. Ada praktek detok harga. Ada ini, ada itu. Oke, nah, ya sebagian dari itu mungkin benar. Tapi hal terbesarnya adalah, biasanya yang perlu kamu lakukan hanyalah melihat angkanya. Kamu bahkan tidak perlu pergi ke Sturgis. Bagian akhir dari Sturgis hampir selalu lebih sepi daripada minggu pertama rally. Dan itu memang begitu. Aku tidak tahu apa itu Sturgis. Ada yang tahu? Beritahu aku di kolom komentar. Benar. Hal lainnya juga, bahkan di tahun-tahun peringatan di mana jumlah pengunjung paling tinggi, minggu terakhir atau akhir pekan terakhir selalu menjadi yang paling sepi jika dilihat dari jumlah orang yang datang. Banyak orang yang datang di minggu kedua karena lebih sepi, tapi mereka tetap mendapatkan pengalaman Sturgis. Dan dari yang aku dengar, kamu bahkan bisa mendapatkan penawaran yang cukup bagus karena para penjual sedang mencoba menghabiskan semua barang mereka. Kurasa semuanya tergantung pada apa yang ingin kamu lakukan, kan? Kalau Aku kira mainstream, itu seperti semacam acara besar untuk para pengendara motor. kamu tahu kalau kehidupan malam itu yang kamu suka. Nah, minggu pertama mungkin waktu yang tepat untuk pergi. Kalau berkendara lebih jadi fokusmu, atau kamu tidak mau berurusan dengan keramaian, mungkin bagian kedua lebih cocok. Tapi biasanya seperti itu yang terjadi. Sekarang, Oke, aku maaf tidak bisa teman-teman. memberitahumu. Kalian tahu aku. Aku harus mencari tahu apa itu Sturgis. Ken, kau tahu, aku tidak mengeja Sturgis dan Sydney dan Detroit. Itu adalah sebuah kota di Dakota Selatan bagian barat. Museum Sepeda Motor Sturgis dan Hall of Fame terkenal dengan acara rally motor Sturgis yang sudah lama berlangsung di kota itu dan menampilkan sepeda motor klasik. Oke, jadi itu adalah acara besar di tempat ini di Dakota Selatan. Dan ya, itu bertepatan dengan acara ini. Oke, sama-sama. Bahwa tidak semua pengendara motor meninggalkan Sturgis untuk pergi ke Dearborn, kan? Seperti yang saya bilang, waktunya memang sangat pas. Tapi saya tidak tahu apakah ada semacam eksodus besar-besaran dari Sturgis langsung ke Dearborn, Michigan juga. Sebagai catatan tambahan, ada yang mengklaim begitu. Oke, jadi itu konteksnya. Itu konteksnya. Kita tidak akan membahas detail tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saya ingin menonton video ini karena video ini benar-benar membuat saya kesal. Saya tidak percaya saya benar-benar membuat video tentang ini. Tapi kalau tidak ada orang lain yang mau angkat bicara, saya akan melakukannya. Apa yang direncanakan Jake Lang dan kelompok pengikut fanatiknya untuk dilakukan di Dearborn, Michigan besok benar-benar menjijikan. Halo, nama saya Keon Kaskadin. Saya anak berusia 18 tahun dari Dearborn, Michigan. Saya baru saja lulus dari SMA Ethelford dan saya seorang Kristen. Saya memakai salib di leher saya sejak hari. Saya punya tato Santo Christophorus dan Yesus di dahi saya. Dan saya sudah tinggal di Dearborn, Michigan seumur hidup saya. Juga, sepanjang hidup saya beribadah di gereja di Dearborn, Michigan. Sekarang, kalau kamu belum dengar apa yang sedang terjadi, Jake Lang akan melakukan semacam pengambil alihan Kristen di kota Dearborn. Itu seperti. Tapi, yang orang-orang seperti Jake Lang tidak sadari adalah bahwa ini bukan hal baru. Umat Kristen dan Muslim telah hidup berdampingan di kota ini selama puluhan tahun. Dan umat Muslim sudah ada di sini selama yang saya ingat. Selama keluarga mereka bisa ingat. Dan sama sekali tidak ada masalah dengan itu. Dan kota ini tidak perlu diselamatkan. Kota ini justru sedang berkembang saat ini. Dan jika kamu baru-baru ini berada di Dearborn, kamu pasti tahu persis apa yang saya bicarakan. Saya pikir apa yang Jake Lang dan orang-orang yang pikirkan tentang kota ini adalah bahwa kami umat Kristen ditekan oleh tetangga Muslim kami. Dan itu sama sekali tidak benar. Selama bertahun-tahun saya tinggal di kota ini, saya tidak pernah sekalipun dikritik atau diserang karena menjadi seorang Kristen. Saya bahkan akan mengatakan bahwa sekolah saya sangat Arab dan sangat Muslim. Dua hal yang berbeda, omong-omong, jangan salah paham. Dan banyak teman saya, mayoritas teman saya adalah Muslim. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Dan tidak pernah sekalipun mereka mengkritik saya karena menjadi seorang Kristen. Menurut saya, satu-satunya hal yang menyerbu Dearborn, Michigan adalah kedai kopi enak. Karena kenapa sih ada 7 gerai Yummy Coffee House di Michigan? Saya janji, tidak ada seorang pun di kota ini yang secara aktif mencoba mengubah cara Amerika dijalankan, atau prinsip-prinsip Amerika, atau mencoba mengubah konstitusi, atau mencoba mengubah hukum, atau hal-hal seperti itu. Tidak ada hukum syariah di Dearborn. Kalau memang ada, saya rasa saya tidak akan ada di sini. Dan saya janji, kalau kamu ke Dearborn, kamu akan bertemu dengan beberapa orang paling ramah yang pernah kamu temui di kota ini. Orang-orang di sini sangat baik dan dermawan, kecuali saat kamu menyetir di Fort Road. Jadi, selain Grace Shawarma dan kopi, saya rasa Dearborn tidak sedang diambil alih oleh apapun. Kalau kamu benar-benar ingin ini berubah, kamu seharusnya sudah datang 60 tahun yang lalu. Tapi sekarang kita ada di sini. Untuk semua saudara-saudara Kristen dan Muslim saya yang menonton video ini dan tinggal di Dearborn, teruslah lakukan apa yang kalian lakukan, karena kota ini berkembang pesat dan budaya serta lingkungannya di sini benar-benar luar biasa. Kamu tahu kenapa ini mengganggu saya? Ini mengganggu saya karena saya tahu itu adalah pengalamannya. Saya tahu pengalamannya adalah tentang mereka yang menerima dan menetap di sini. Dan kamu tahu kenapa begitu? Karena memang seperti itulah yang dilakukan oleh para Islamis. Ketika mereka datang, mereka tidak langsung membuat keributan. Seringkali, jika mereka lebih cerdas, kita tidak sedang membicarakan para penyerbu, oke? Mereka datang dan menyesuaikan diri, bersikap ramah, lalu perlahan-lahan mengambil alih sampai tidak ada yang bisa kamu lakukan. Itu memang strategi yang mereka gunakan. Tentu saja ada banyak strategi. Di beberapa tempat, mereka hanya mencoba memperbanyak keturunan. Di tempat lain, mereka datang dan benar-benar mengambil alih secara fisik dengan jutaan migran. Dan di beberapa tempat, mereka datang secara perlahan lalu mengubah budaya. Dan anak malang ini kebingungan dan gugup. Di sini dia mencoba menjelaskan kepada orang-orang betapa menyenangkannya. Lihat, aku tidak tahu. Aku belum pernah ke Dearborn. Bisa jadi memang menyenangkan di sini. Tapi itu baru tahap awal. Bagian keduanya tidak terlalu menyenangkan. Coba pelajari lagi sejarahmu. Karena jelas mereka tidak mengajarkannya di sekolah, yang penuh dengan orang Arab dan Muslim, seperti yang dia katakan. Juga, video ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk bersifat politis. Aku hanya ingin mengedukasi orang-orang tentang seperti apa sebenarnya Dearborn, kalau kalian bingung. Sampai jumpa. Apa yang dialami anak ini adalah empati yang menghancurkan diri sendiri. Sekarang dia punya teman Muslim. Dia bilang bahwa Muslim hidup berdampingan. Dia seorang Kristen. Dan sebagai seorang Kristen, dia akan sangat terbuka terhadap budaya dan agama yang berbeda-beda ini.
Tapi yang tidak dia pahami adalah, hanya karena kamu punya teman muslim yang bukan ekstremis, bukan berarti mereka tidak akan memilih ekstremis Islam. Kamu tahu, mereka dengan jelas mengatakan bahwa mereka akan mengambil alih Amerika. Mereka akan menghapus budaya kita dan menggantikan hukum Amerika, konstitusi, dengan hukum syariah. Dan anak ini baru saja lulus SMA, jadi dia belum memahami gambaran besarnya di sini. Yang dia lihat hanya aku punya teman muslim. Mereka baik, tidak ada yang salah di sini. Tapi ada masalah besar di sini karena ada rencana yang jauh lebih besar sedang dijalankan. Dan rencana itu adalah menjadikan Amerika negara Islam dan itu sudah terjadi berulang kali. Ini adalah negara-negara yang dulunya Kristen dan telah ditaklukkan oleh Muslim. Jadi semua negara ini dulunya Kristen, tapi sekarang menjadi negara Muslim. Maksudku, secara harfiah, negara-negara ini dulunya Kristen. Itu gila. Turki, Mesir, Suriah, Lebanon, Aljazair, Tunisia, Libya, Maroko, Irak, Albania, Bosnia. Ini adalah negara-negara tersebut. Tapi kalau kamu tanya siapa saja yang tidak tahu sejarah, mereka pasti akan bilang, tentu saja, mereka memang selalu seperti itu. Maksudmu apa? Tunisia, Maroko, Lebanon, Mesir. Ya jelas. Dan memang, dulu tempat-tempat ini pernah Kristen. Lalu kenapa? Dulu Amerika juga Kristen, dan polanya sama. Halo? Halo? Maksudku, ada alasan kenapa wali kota Dearborn takut akan hal ini. Ada garis tipis antara kebebasan berbicara dan kemudian memberlakukan. Hal-hal seperti itu, tapi sayangnya seringkali ujaran kebencian juga merupakan bentuk kebebasan berbicara yang dilindungi. Saya akan mengarahkan pertanyaan itu kepada Jaksa Agung kita untuk melihat apa yang mungkin dia lakukan dengan unit kejahatan kebenciannya. Untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa dikenakan terhadap para provokator dan penghasut yang datang ke Dearborn berulang kali. Dan saya bisa katakan ini bukan yang terakhir bagi Tuan Lang. Baiklah, Dia takut untuk datang ke pengadilan nanti. dia takut dengan apa yang terjadi pada Jekang. Saya hanya ingin memperjelas. Saya ingin menyampaikan posisi saya. Saya tidak suka Jeklang, dan saya tidak suka taktiknya. Dan bukan cuma itu, pendapat saya tentang dia. Saya sebenarnya setuju dengan wali kota Dearborn. Dia seorang provokator, dan dia melakukan ini demi mendapatkan perhatian, dan untuk membuat suatu pernyataan. Dan saya sangat-sangat tidak setuju dengan caranya melakukan sesuatu. Dan saya tidak suka ide tentang aksi besar-besaran, dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang akan saya rayakan. Saya pikir ini adalah hal-hal seperti ini punya potensi besar untuk menimbulkan bahaya dan kerugian, dan saya tidak mendukungnya. Tapi di saat yang sama, fakta bahwa saya tidak suka Jeklang bukan berarti saya tidak setuju. Orang-orang ini memang perlu dilawan. Pengambil alihan oleh kelompok Islamis harus dihentikan, dan individu-individu ber-IQ rendah yang mendukung dan memfasilitasi hal itu juga harus dihentikan. Jadi, jika para biker akan pergi ke Dearborn, biarkan para biker pergi. Biarkan mereka. Tapi jangan dengan kekerasan. Tapi biarkan mereka pergi. Dan ingatkan Amerika bahwa kalian tidak akan begitu saja diambil alih, seperti Turki, Aljazair, Maroko, Mesir, dan sebagainya. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.